Sistem perbankan dan lembaga keuangan. Sistem keuangan yang terdiri dari otoritas keuangan atau financial authorities, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan atau financial service. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar uang dan pasar modal. Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Dalam struktur sistem keuangan bank umum serta BPR disebut lembaga depository atau depository financial institution. Di samping itu, di dalam sistem keuangan Indonesia dikenal pula lembaga keuangan bukan bank atau non-depository financial institution, yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari 1. Perusahaan asuransi, 2. Perusahaan pembiayaan, 3. Perusahaan modal ventura, 4. Dana pensiun, 5. Perusahaan efek, 6. Reksadana perseroan, 7. Perusahaan investasi, dan 8. Pegadaian. Otoritas Keuangan Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai salah satu otoritas keuangan yang akan melaksanakan yaitu fungsi peraturan, pengawasan, dan pembinaan lembaga-lembaga keuangan bukan bank atau LKBB selain sektor perbankan, sehingga Bank Indonesia serta Departemen Keuangan tidak lagi memiliki otoritas di bidang perbankan dan LKBB. Di samping itu, untuk menjaga stabilitas moneter diperlukan adanya kerangka kerja yang disepakati oleh semua otoritas keuangan atau departemen keuangan pemerintah, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menghindari timbulnya duplikasi atau konflik dalam pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga. Otoritas keuangan yang nantinya akan memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan bidang keuangan dan perbankan terdiri dari yaitu Bank Indonesia, pemerintah Departemen Keuangan, otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Perusahaan penjaminan merupakan kegiatan usaha yang relatif baru dalam lingkup lembaga keuangan bukan bank. Bidang usaha penjaminan adalah melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi kredit, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, pembiayaan dengan pola bagi hasil, dan pembelian barang secara angsuran. Perum Pegadaian merupakan lembaga satu-satunya di Indonesia yang diberikan izin untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Bidang usaha lembaga pembiayaan pada awalnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah sebagai berikut. A. Sewa guna usaha, B. Anjak piutang, C. Pembiayaan konsumen, D. Kartu kredit, E. Modal ventura, F. Perusahaan perdagangan surat-surat berharga perusahaan perasuransian. Jenis usaha perasuransian yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Usaha asuransi yang terdiri atas asuransi kerugian, non-life insurance, asuransi jiwa, life insurance, dan reasuransi. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Pembentukan dana pensiun akan menimbulkan kewajiban, baik bagi karyawan sebagai peserta maupun pemberi kerja. Sementara ini, pembentukan dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat dilakukan oleh bank umum dan perusahaan asuransi jiwa setelah memenuhi persyaratan. Perusahaan efek atau securities company adalah perusahaan yang dapat melakukan kegiatan penjaminan emisi underwriting, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Ada 3 metode penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan efek.
yaitu reksadana, disebut juga investment fund atau mutual fund, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.